Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin bertanya bagaimana cara melunakkan hati yang begitu keras, Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui hati merupakan mahkota dari anggota tubuh seorang manusia, dan sesuatu yang akan paling bermanfaat untuk kita bawa bertemu dengan Allah adalah qalbu kita. Allah sebutkan dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang memiliki hati yang selamat. Maka tentunya tidak akan mungkin Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita apa saja yang bisa membuat hati kita tenang, apa saja yang bisa melunakkan hati kita. Maka diantara yang paling jitu untuk melunakkan hati seorang hamba adalah dia berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan qalbunya di atas kebaikan. Sebagaimana hadis yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Akana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya wahai Zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Kemudian para sahabat berkatanya, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jitabik. Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami ya Rasulullah dalam keadaan kami beriman kepada engkau dan beriman dengan apa yang kau datang dengannya? Kemudian Rasulullah berkata, iya, karena hati manusia di antara jari jemarinya Allah yang Allah bolak-balik sekehendak Allah Rabbul Alamin. Jadi ini merupakan hal yang paling terpenting untuk menjaga qalbu, menjaga hati kita. Ya, selalu kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hal-hal yang akan bisa melembutkan hati adalah qiraatul Quran dan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka itu akan menenangkan dan menyejukkan hati seseorang. Ya, jadi paksa hati ini, paksa tangan ini, paksa mata ini untuk terus membaca Al-Quranul Karim. Ya, ketika hati ini terlalai dengan sesuatu yang tidak baik, saudara-saudaraku muslimin, maka kita akan tersibukkan dengan kejelekan tersebut. Bagaimana seseorang merasakan nikmatnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, rindu dengan Al-Quran. Tapi ketika dia meninggalkan Al-Quran 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, maka ya kerinduan untuk Al-Quran tersebut menjadi sirna dalam kalbunya. Makanya ya apa yang telah dijalankan di bulan Ramadan, istiqomah untuk membaca Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan dipaksa. Ya, dipaksa baca Al-Quran. Walaupun 1 hari cuma 1 halaman. Masa nggak bisa? Pasti bisa. Ya, namun sesuatu itu butuh perjuangan. Ada hal yang harus kita paksa. Karena ini sesuatu yang akan memberikan kesejukan dan ketenangan dalam jiwa dan hati kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin, di antara hal yang akan bisa menyejukkan hati dan jiwa kita adalah hadirnya seseorang di majelis ilmu. Kalaupun seandainya mungkin tidak bisa hadir di zaman pandemi seperti ini di majelis, setidaknya dia bisa mengikuti acara interaktif ya di waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat waktu kepadanya. Ya, mendengar kajian dengan seksama, ya dengan fokus. Karena sesuatu yang tidak difokuskan itu ya tidak akan masuk ke dalam kalbu, tidak masuk dalam hati. Tapi kita seakan-akan mendengar kajian langsung di majelis. Itu yang harus kita paksa. Kemudian diantaranya juga untuk membaca sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah para rasul, karena ini merupakan sesuatu yang paling baik untuk menenteramkan kalbu kita. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul yang dengannya untuk mengokohkan kalbumu. Ya, dan selanjutnya jauhi dosa dan jauhi maksiat.
Ya, jauhi dosa dan jauhi maksiat. Ketika satu dosa yang kita lakukan, maka akan terbuka dosa yang kedua, akan terbuka dosa yang ketiga, akan terbuka dosa yang keempat, dan seterusnya. Ya, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran dari akhwatu Yusuf, yang mana pertama mereka memiliki kedengkian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kedengkian tersebut mereka ungkapkan dengan lisan mereka. Mereka berencana untuk berbuat jelek kepada Nabi Yusuf. Uqtulu Yusufa aw itrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takuna min ba'di qauman salihin. Ya, bunuhlah Yusuf atau buang dia di sebuah tempat agar bapak kita pandangannya hanya ke kita, sehingga nantinya kita akan menjadi orang-orang yang soleh setelah kita membuang Nabi Yusuf. Nah, apakah setelahnya mereka bertobat? Tidak, mereka justru membuat dosa yang lainnya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Kemudian mereka mendatangi baju dusta. Ya, kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalu dhiba. Tadi kami bermain-main dan Yusuf kami letakkan di sebuah tempat, kemudian diterkam oleh serigala. Berapa banyak kezaliman yang dilakukan yang tadinya mereka ingin bertobat kepada Allah. Satu dosa yang dilakukan itu akan membuka dosa-dosa yang lainnya. Ketika semakin banyak dosa kita lakukan, maka semakin keras hati ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.